Dan kali ini saya spesial banget karena bukan musisi, bukan selebgram, tapi ada kaitannya dengan industri musik. Kali ini adalah saya ngundang Mas Benz Leo. Apa kabar Mas Biu? Baik, kondisi industri musik di Indonesia pada saat itu, terus pelaku-pelaku musik di Indonesia salah satunya adalah yang saya ngefans banget itu adalah Bomba Dia Pasti Berlalu. Ya, ini musiknya kurang nih, musiknya kurang. Akhirnya ditantangin. Oh, dia mengkritik ya, scoringnya, soundtracknya gitu ya. Musik filmnya kurang nih. Nah, cakap-cakap pengen ngundang Mas Biu untuk menyaksikan kita menghadirkan Mas Eros Jarot untuk jadi tamu awal bulan depan. Waduh, saya merinding saya mau Mas Eros. Ya. Mas Eros, saya tuh tahu cerita yang bagaimana ini hampir ke Aquarius tapi nggak jadi ya. Ya, akhirnya ke Irama Mas ya. enggak, jadi gini, jadi yang sebetulnya yang terjadi itu apa sih? Karena nggak mau ngaku. Halo, ketemu lagi sama saya di Official View Channel. Dan kali ini saya spesial banget karena bukan musisi, bukan selebgram, tapi ada kaitannya dengan industri musik. Kali ini adalah saya ngundang Mas Benz Leo. Apa kabar Mas Biu? Baik. Kita udah jaga jarak ya? Udah. Makanya lepas masker. Udah lepas masker, ya. Karena beliau ini adalah salah seorang legend, jurnalis yang legend, terus habis itu juga selalu menjadi anggota juri, ketua juri, segala macam kompetisi. Entah itu kompetisi nyanyi, kompetisi band, kompetisi apa aja Mas ya? Mas Benz, saya itu sebenarnya sih pengen mengulik banyak tentang Mas Benz karena banyak legenda musik Indonesia yang mungkin pada saat itu belum saya zamannya, saya masih kecil. Mungkin Mas Benz banyak yang tahu tentang kondisi industri musik di Indonesia pada saat itu. Terus pelaku-pelaku musik di Indonesia salah satunya adalah yang saya ngefans banget itu adalah Bomba Dia Pasti Berlalu. Itu ada Eros Jarot, ada Christian sama Yogi. Itu saya mau pengen tahu situasi pada saat itu seperti apa Mas? Maksudnya apakah sama kayak zaman saya waktu kita rilis album, terus habis itu orang-orang euforia dengan album kita, terus habis itu konsernya mereka juga, apakah ada konsernya apa gimana Mas? Iya, sebetulnya pada tahun-tahun 70-an awal itu sejarah geng pegangsaan itu dimulai dari datangnya Eros Jarot dari Jerman. Dia bawa band namanya lulus kuliah dia ya? Lulus kuliah. Barons Band itu dibawa ke sini, terus kemudian ngumpulnya itu di tempatnya Kinan Bang Kinan, dan di sana itu pada akhirnya sering ada komunitas yang kumpul-kumpul. Beberapa di antaranya datang akhirnya guru datang ke sini. Dan mereka ini kan kayak Mas Ruh ini kan sebetulnya anak-anak Kebayoran yang dia juga punya band sendiri dan ngeband dengan lagu-lagu cover. Guru Gypsy itu ya? Bukan? Guru Gypsy setelah itu. Oh, setelah itu. Setelah mereka berkarya itu Guru Gypsy. Nah, Mas Guru ini bekerja sama di sana itu, tapi didahului dengan munculnya Mas Eros datang itu. Mas Eros datang di komunitas Jalan Pegangsaan itu menjadi ramai sekali, dan pada akhirnya di sana jadilah album Badai Pasti Berlalu. Dan itu album memang luar biasa karena didorong oleh keinginan dari seorang Teguh Karya, karena dia Teguh Karya ini sutradara film. Karena Eros tuh selalu ngomong kalau ada karya-karyanya Mas Steve gitu, album Steve Lim atau Teguh Karya itu, ini musiknya kurang nih, musiknya kurang. Akhirnya ditantangin. Oh, dia mengkritik scoringnya, soundtracknya gitu ya. Musik filmnya kurang nih. Akhirnya kalau gitu kamu aja bikin. Suatu saat ditantang gitu. Ya, suatu saat ada lagi nggarap Badai Pasti Berlalu. Ini harus kamu nih. Karena film itu ngepop dan harus digarap dengan yang ada soundtracknya. Syukur-syukur kalau soundtracknya kita bisa jual. Iya. Ceritanya gitu. Pikirlah dia karya itu. Tapi saya kira Mas Eros tuh kalau nggak ada teman-teman pegangsaan nggak jadi itu Mas. Oh. Karena Mas Eros ini kan basicnya dari dia, kemudian teman-teman ada Oding, ada Debbie dan kawan-kawan itu berkarya, pada akhirnya jadilah album itu. Dan album itu yang luar biasa sekali. Pada akhirnya sampai sekarang album itu jadi album terbaik ya Indonesia. Yang terbaik, yang nggak pernah. Ini saya nanya dulu, Mas Piyu sempat punya nggak kasetnya? Saya bukan kasetnya aja, kaset saya pasti ada. Saya punya vinilnya Mas. Vinilnya ada? Ada.
Ini memang ini termasuk langka Mas ya. Anda termasuk ya. Dokumentasinya akeh ya Mas ya. Ini Mas. Ini sekarang udah ya. langka sekali Mas. Oke. Langka. Iya. Ini dan saya dari mana? Ya memang ada yang saya emang cari dari dulu, terus habis itu ada seorang kolektor yang dia jual ini, nawarin ini ke saya dan akhirnya saya beli. Gitu. Iya. Ini favorit saya ada lagu kayak Angin Malam. Angin Malam itu katanya ciptaannya Debbie Nasution itu. Iya. Jadi yang bareng sama Mas Eros. Pokoknya ini 3 ini Eros Jarot, Yoki sama Krisya adalah idola saya lah untuk musik Indonesia. Iya, untuk kontribusi itu adalah teman-teman kebangsaan. Saking ramenya di sana, pada akhirnya komunitas itu saya kasih nama geng kebangsaan. Dan itu Mas Ben sih. Betul. Masa? Oh ya? Betul. Wow, dan itu, Mas Ben saya kasih nama itu geng saya kebangsaan. tulis pertama kali di Aktuil pada sekitar tahun 76 pada saat mereka sering kumpul di sana, saya datang ke situ gitu. Terus saya lihat, wah ini ngegeng banget nih orang-orang geng kebangsaan. Nah, pada saat itulah pada akhirnya nama itu dipakai sama teman-teman dan nama geng kebangsaan jadi band juga kan. Jadi band juga, iya. Di sana. Itu tahun berapa? Tahun 90-an berapa sempat rilis ulang lagi gitarisnya Ed Syahrani kan? Geng kebangsaan ya. Dan itu menarik Mas di sana karena terus terang tempat orang berguru musik-musik dengan kualifikasi yang beda dengan eranya Mas Rinto atau Bang Rinto Harahap dan kawan-kawan itu adalah teman-teman kebangsaan ini. Waktu itu scene musiknya seperti apa Mas? Apakah ada konser-konser? Apakah pernah ada konser Badai Pasti Berlalu kayak gitu? Yang pasti yang bikin cemburu pertama kali itu di luar setelah eranya God Bless tahun 73 itu konser di teater terbuka tim Taman Ismail Marzuki ya. Itu adalah berikutnya adalah Mas Eros karena Barongs Band itu dipagelarkan di sana. Setelah itu banyak Om Jack Lesmana, Indra Lesmana masih umur 8 tahun itu sering tampil di tim dan di sanalah tim teater terbuka itu menjadi sejarah di mana kalau orang bisa masuk teater terbuka itu secara kualifikasi pasti musiknya bagus. Wah, gitu. Kayak Kawah Chandra di mukanya. Betul, ya. di sana. Padi belum. Durung lahir. Durung lahir. Tapi memang zaman itu memang scene musiknya itu sangat luas sekali kalau saya lihat ya. 70-an itu saya paling menjadi favorit saya untuk referensi musik. Baik Indonesia maupun di luar. Itu Indonesia apalagi. Waktu itu kita nggak nyangka ada musik kayak Guru Gypsy. Habis itu kayak geng kebangsaan. It's the giveaway time. Hai guys, saatnya untuk bagi-bagi hadiah. Wow! Untuk bisa mendapatkan buku ini gampang banget. Kalian hanya subscribe, lalu like, dan tentunya komen di official channel saya yaitu Official Piu Channel. Komen yang terbaik nanti akan saya pilih, 10 pemenang akan mendapatkan buku ini. Maka oleh karena itu segera subscribe, like, komen, dan share channel Official Piu Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam harmoni. Teman-teman, thank you banget. Kita ngobrol sama Mas Ben ini luar biasa banget. Saya jadi banyak ilmu, banyak nambah informasi yang nggak saya dapatin, terutama tadi tentang lagu-lagu tahun 70-an, scene musik tahun 70-an seperti apa. Saya atau kami tim Cakap-Cakap pengen ngundang Mas Piu untuk menyaksikan kita menghadirkan Mas Eros Jarot untuk jadi tamu awal bulan depan. Waduh, saya merinding, saya mau Mas Eros. Ya, Mas, karena Mas Eros sudah kontak duluan. Gua dong katanya. Masa? Oh iya? Oh, kesempatan. Coba deh, kan waktu itu kita sering ke Gua Rama. Iya, ngerti Rara Kecil ya. Gua Rama itu buat disco. Oh iya. Jadi kita dengerin. Diskotik yang terkenal pada saat itu. Kita dengerin, Bibi Rama itu pulang. Nah, jadi saya sama Krisya gitu. Ya, ini kan. Baru sebenarnya kan kita udah siapkan dulu lagu, baru kita panggil si Yoki gitu ya. Mas Piu, menarik sekali Mas Piu. Karena Anda menyebut bahwa kitab sucinya adalah Braille. Sementara kita punya khusus saudara dan itu kan agak beda ya memang. Dan itu yang awal-awalnya. Tapi Mas Eros datang tiba-tiba ada karya-karya seperti itu. Apa yang Anda lihat?
terus terang bukannya saya mau membandingkan ya. Saya memang dari kecil mungkin saya salah dengerin dulu. Saya dengerin Beatles yang era-era album Help ke belakang. Jadi saya pikir itu chordnya masih sederhana. Kan Beatles itu memang ada revolusi di musiknya, karena panjang evolve kan ya musiknya juga. Dan saya waktu itu salah dengerin dari album Help yang itu. Saya belum dengerin yang Sgt. Pepper's ke sana. Ke album Revolver segala macam belum dengerin. Jadi saya pikir waktu itu kok kok kayak Beatles. Jadi saya nggak tertarik karena buat saya terlalu simple musiknya. Tapi begitu dengerin waktu ini harus benar-benar ngulik ini dan situ akhirnya dari Pelangi, Pelangi, Cinta Pertama, terus name it lah ya, Menepi Alam, sama semua. Kecuali Angin Malam ya. Nah, kalau Angin Malam beda, makanya Angin Malam, Hayal itu beda. Ya. Tapi kalau yang lain yang saya selalu mulainya dari gitar gitu kan, dan piano gitu kan ya, pasti sama semua. Progresinya ya, sama semua. Kalau dari aku sih gitu, kalau zaman depannya stres aku. Kalau saya mainin tuh ya, orang saya bilang makanya saya Rian ya, kamu lihat ya. Karena apa? Kemudian dia bilang, kalau saya selalu bilang bahwa Beatles is makna ya, basic dari semua. Tapi kalau Nabi di musik saya kan John Lennon. He's a crazy guy, I like him very much. Jadi dia seorang visioner. Lihat Imagine, heran, Imagine itu dinyanyikan, harusnya itu kan nyanyian orang kafir. Tapi bayangin, kaum agamis menyanyikan. Karena sudah the beyond dia. Karena di situ dia nggak bicara agama kan? Iya, bicara agama. Tentang kemanusiaan. Nah jadi menurut saya juga ya itu kan Mas Piu yang bilang bahwa itu kasarnya tuh kitab suci jangan. Kalau kitab suci saya itu batinnya Indonesia, ya. Yang sebetulnya sudah ada Mas dari dulu. Saya dari awal saya bilang ya, ada yang namanya Daftar Embus, ada yang namanya Maksimal Berkurti, Sunuwatima, Pak Maladi, kan? Nah kan itu yang Melayu ya? Ya, kayak Mas Effendi, kayak Mas Abi, ya Mas S. Effendi, kayak Ramli itu sama ya. Saya masih hafal dari kecil ya. Dari kecil saya lagu seriusan juga saya sampai hari ini. Karena begitu indah, coba deh ya. Jauh jadi kalau dibilang kok bisa dapat ya, mur melambai. Sialan ya orang. Nah, kalau istilahnya Obama ya Obama we can do it. Nah, makanya saya kulik dan kulik tadi itu tidak mungkin sahabat. Jadi sebetulnya inspirasi saya dapat dari para orang tua kita. Berarti sama juga, saya ingin tahu apa sih yang terinspirasi sama Om Bati itu sama Mas Eros. Jadi ingin tahu lagi. Ya, itu kan sama dan apa-apa kan saling menginspirasi. Mas Eros, saya tuh tahu cerita yang bagaimana ini hampir ke Aquarius tapi nggak jadi ya. Akhirnya ke Irama Mas ya. Enggak, jadi gini, jadi yang sebetulnya yang terjadi itu apa sih? Karena nggak mau ngaku. Itu dulu juga begitu. Pada dia nolak pertamanya. Nolak, lagu apaan nih gitu. Iya. Ya kan? Jadi kalau dia bilang bahwasanya serasa dari kita tahu lah. Ya udahlah. Dia bilang iyalah gitu. Ceritanya kan sempat ditawarin ketemu sama Pak O. Terus habis itu harganya itu ditawar sama Pak O. Istilahnya gitu lah. Dan waktu itu Mas Eros sudah melakukan sebuah terobosan. Karena apa? Karena waktu itu zaman itu masih flat pay. Tapi Mas Eros minta Badai Pasti Berlalu untuk dapat sistem royalti. Kalau nggak salah mintanya 50 perak. 100 perak. 100 perak. Disetujui. Tapi terus Mas Eros kan masih ada punya kewajiban untuk bayar studio.
Mas Yoro minta nambah ke situ. Nah, menurut apa namanya Pak kalau udah royalti udah nggak usah pakai ini, kalau itu kan istilahnya flat pay lagi. Nah, mau benar begitu ya Mas Yoro ya? Ya sebetulnya nggak sampai sejauh itu sih saya ngomong sama dia. Setahu saya cuma dia ngomong ini, lagu apaan nih Ros, mana dia ngerti gitu. Ya udah gitu kan. Jadi sebenarnya sama Incun sebetulnya itu. Saya udah Incun, 2 hari sebelum berangkat ke London bingung kan. Ini mau diapain nih? Saya bilang, ya udah deh. Pak si Incun kan bukan pengedar kan, Irama Mas aja. Dia cuma studio aja ya. Iya. Jadi saya bilang, Cun, lu ngedar ini ya. Gimana ya udah deh. Terus ngasih apa? 100, dikasih 100 per keping. Oke, yaudah deh, Chris, kamu yang ngurusin ya. Jadi itu saya pergi aja gitu udah. Nggak ngerti apa-apa. Itu duit ora. Jadi Krisya yang ngurusin Amaro. Semuanya. Jadi 2 hari kemudian berangkat. Terus apa namanya ownership dari master itu siapa? saya. Sampai sekarang hari ini. Iya. Saya sampai sekarang karena saya nggak pernah jual kemana-mana. Oke. Dan saya nggak pernah mau di apa gitu. Karena waktu itu sama aja majunya Din, kan rada dablek gitu. Dablek ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau mereka tuh semau-maunya aja, seenaknya. Saya bilang, udah saya ini udah bukan musisi hebat kayak sampean gitu ya. Bisa bikin begitu. Itu kan pasti saya bilang sama dia ya, pasti ada campur tangan yang di atas lah. Terus saya juga mau seenak-enaknya aja, nggak menghargai itu. Jadi ya saya nggak mau. Pemikiran saya begitu loh Mas. Kok pencipta kita ini kok selalu ya tidak dihargai gitu. Makanya saya biarin. Waktu saya bertahan itu kan, paling enggak semua nanti kan bisa nyontoh. Saya gitu Mas. Jadi ya, waktu saya sempat minder ya. Wah, laku lah. Ya udahlah, nggak ada yang ngerti, katanya. Kaget loh digituin dia. Ini lagu apa? Mana ada orang yang mau? Gitu loh, benar. Jadi laporan ribet itu segala macam nggak pernah saya. Apa? Enggak ngerti. Karena waktu itu kan mungkin ya nggak bisa ngurus sedetail itu kali ya. Sekarang saya udah serahin, saya nggak tahu apa. Kan saya 3 tahun saya tinggalin, nggak ngerti apa-apa. Ada konser badai ke sini, pada jadi badai band segala itu, nggak ngerti ya. Gitu. Ya biar aja, dan saya punya prinsip gitu. Kayak contohnya, selama saya bisa memberi kebahagiaan pada orang gitu ya, apalagi sorry ya, bukan sosokan, membeli dengan ini, memberi makan gitu ya, atau berkehidupan orang. Contohnya saya lihat Bung Karno ya, sampai mati ini loh ya, ngasih makan orang tuh, kuburan Blitar tuh, banyak banget. Saya bilang, kenapa kalau kan menjadi seperti itu kan indah gitu kan. Tapi kalau aku udah diukur pakai uang, ya udah selesai sampai situ. Ya bukan nggak butuh duit Mas ya. Siapa sih musisi yang kaya kan nggak ada. Ya kan? Bos, ini dulu. PIYU siap. Mas, terima kasih banyak saya diundang dan selamat untuk menyaksikan terus videonya Padi yang setiap hari mungkin 100 kali diputar di TV dan di radio. Dan itu terima kasih karena itu protokol kesehatan yang harus dijaga. Ingat Mas, pesan Ibu. ya, Mas. Iya, sama-sama Mas. Oke, thank you buat semuanya. Sampai ketemu lagi di official View Channel. Salam Terima sehat. kasih buat Mas Benz Leo. Ya, sampai ketemu. Di dalam buku View Life Passion Dreams and Its Legacy, di situ ada banyak cerita menarik tentang pengalaman hidup saya. Dari saat saya masih kecil, pertama kali saya mengenal musik, sampai saya belajar gitar untuk yang pertama kali. Sampai akhirnya saya melanjutkan sekolah, kuliah, dan akhirnya saya lulus dan akhirnya membentuk band Padi. Di dalam perjalanan membentuk Padi tersebut, banyak pengalaman-pengalaman menarik juga seputar perjalanan karir Padi. Sampai akhirnya dalam karir itu kita mendapatkan banyak sekali pengalaman yang membuat kita tetap bertahan, kita tetap survive, dan kita tetap memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Komen yang terbaik akan mendapatkan giveaway buku Life Passion Dreams and Its Legacy. So, segera subscribe official View Channel.